Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kali ini saya akan menyajikan materi syarat percakapan umum poin ke-11 sampai dengan poin ke-15 secara singkat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Halo Kak, perkenalkan, saya Andini Anggreni, biasa dipanggil Kak Andini, lahir di Makassar 8 Juli 2002. Saya tinggal di Jalan Pacerakan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan jurusan Ilmu Perpustakaan semester 3, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya angkatan virtual 39 di Racana Maipada Pati. Pada poin ke-11 yaitu memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan dapat menjelaskan isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka merupakan organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menjalankan pendidikan kepramukaan. Gerakan Pramuka adalah suatu tugas pokok yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi pengikut pramuka guna bertujuan untuk menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab pada kemerdekaan nasional, dan tugas besar yang paling akhir untuk membuat dunia yang lebih baik. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka secara umum dibuat guna sebagai petunjuk pegangan penyelenggaranya sebagai semua aktivitas Gerakan Pramuka yang harus dilakukan, ditaati, dan yang paling akhir terpenting bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka untuk dibutuhkan situasi dan bangsa Indonesia pada saat ini. Isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di dalam pramuka adalah sebuah dasar dan aturan baku bagi pelaksanaan suatu organisasi pramuka yang mencerminkan suatu aspirasi, visi, misi, dan gerakan pramuka tepatnya di Indonesia. Beberapa isi anggaran dasar yaitu Bab 1, Nama, Status, Tempat, Waktu, dan Hari Pramuka. Bab 2, Asas, Tujuan, Tugas Pokok, dan Fungsi. Kemudian bab ketiga, Sifat. Bab keempat, Pendidikan Kepramukaan. Bab kelima, Organisasi. Bab keenam, Musyawarah. Bab ketujuh, Atribut. Sedangkan isi anggaran rumah tangga yaitu membahas tentang lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa, berisikan tentang pembahasan bendera gerakan pramuka, panji gerakan pramuka, gerakan dan pakaian pramuka. Pada poin ke-12 yaitu dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Sejarah kepramukaan dunia dimulai pada tanggal 25 Juli 1907 oleh Baden-Powell. Beliau merupakan Bapak Pandu Dunia. Nama lengkapnya adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell, lahir pada tanggal 22 Februari 1857. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Tahun 1912, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides. Tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama KAP atau Anak Serigala. Pada tahun 1918, membentuk Rovers Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Kemudian pada tahun 1920 diselenggarakannya Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Kemudian, sejarah pramuka di Indonesia. Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961. Jadi, kalau akan menyimak latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka, orang perlu mengkaji keadaan, kejadian, dan peristiwa pada sekitar tahun 1960. Hingga pada akhirnya, Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan pada
seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961, bukan saja di ibu kota Jakarta, tetapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota gerakan pramuka di seluruh Indonesia. Pada poin ke-13 yaitu dapat menjelaskan tentang penggunaan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam serta tata cara pengembaraan kepada regu dan sangga. Jam adalah penanda waktu, lamanya 1/24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit, serta 3.600 detik. Jenis-jenis jam yaitu jam pasir, jam matahari, jam digital, dan lainnya. Kemudian kompas. Kompas adalah alat untuk menentukan arah mata angin, tetapi jika tidak ada kompas, kita bisa menggunakan jarum atau silet, melihat kuburan, masjid, bayangan benda, dan pohon. Jejak adalah suatu tanda, biasanya dalam pramuka untuk membuat tanda menggunakan batu, kayu, ranting, goresan, rumput, dan sebagainya. Pramuka adalah pecinta alam seperti dalam Dasadharma ke-2. Maka itu, kita harus mengenal tanda alam hal yang biasa kita temui yaitu kabut, awan, matahari, bintang, dan bulan. Poin ke-14 yaitu dapat menjelaskan peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan dengan bentuk tulisan, mampu menganalisis dan menulis simbol-simbol nasionalisme Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Menurut Ahmad Irfandi 2014, sebagai generasi muda, kita harus peduli dengan lingkungan, termasuk keutuhan negara kita. Kita menyadari bahwasanya kehidupan kita sekarang adalah buah hasil perjuangan para pahlawan kita yang memperjuangkan kemerdekaan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus siap menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dan menjaga keutuhan NKRI. Beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda dalam mengisi kemerdekaan ini yaitu yang pertama, menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Kedua, melestarikan penciptaan yang telah dikreatifkan oleh bangsa Indonesia. Contohnya dengan mencintai produk Indonesia. Yang ketiga yaitu membuat penciptaan baru terhadap teknologi yang canggih. Keempat, menjaga kelestarian wilayah Indonesia. Kelima, menjaga keutuhan NKRI. Keenam, meningkatkan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Yang ketujuh, menata pergaulan bermasyarakat sesuai norma-norma agama, budaya, dan kesusilaan, serta ikut berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, ikut menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kesembilan, menjaga 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, menjaga simbol-simbol nasionalisme Indonesia. Menurut Khairun Nikmah 2015, simbol-simbol nasionalisme Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yaitu yang pertama NKRI, kedua lambang negara, ketiga lagu kebangsaan, dan yang keempat adalah bendera. Pada poin ke-15 yaitu mampu menjelaskan fungsi dan peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB dalam bentuk tulisan. Indonesia adalah negara yang tidak menutup diri dari dunia luar. Indonesia dalam cita-cita tertulisnya yaitu dan ikut melaksanakan ketertiban dunia pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia turut serta berperan dalam perdamaian dunia, dalam kemaslahatan umat manusia di dunia, dalam kesejahteraan manusia di dunia. Untuk itu, Indonesia telah tercatat dalam sejarah pergerakannya
masuk dalam organisasi internasional yang sebagaimana kita telah mengenalnya ya seperti ASEAN dan PBB. Itulah tadi pemaparan singkat materi syarat kecakapan umum Pandega poin ke-11 sampai dengan poin ke-15. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.